Adapun permasalahan yang saya ambil ialah sebuah rumah sakit membutuhkan 2 produk obat untuk para pasien yang mengalami gejala virus corona atau yang biasa kita kenal dengan kata COVID-19. Adapun 2 produk obat tersebut ialah antibiotik dan antivirus, dan masing-masing tersedia 15 produk obat antibiotik dan 32 produk antivirus. Untuk produk antibiotik diperlukan 3 vitamin A dan 5 vitamin B, serta produk antivirus diperlukan 2 vitamin A dan 4 vitamin B. Untuk harga antibiotik 30.000 dan antivirus 50.000. Maka, berapakah hasil minimum yang dihasilkan? Saat ini, saya sudah membuat tabel untuk membantu saya dalam menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode Big M. Dengan variabel keputusan, X1 sama dengan antibiotik dan X2 antivirus. Karena di sini kita meminimumkan, maka min set sama dengan 3X1 tambah 6X2 dengan fungsi kendala, yaitu kendala yang pertama 3X1 tambah 5X2 sama dengan 15. Kendala yang kedua 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 32. Kendala yang ketiga X1 tambah X2 sama dengan 10. Kemudian X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Pertama kita tinjau ruas kanannya apakah sudah positif atau belum. Dan di sini sudah positif. Kemudian kita perhatikan mana yang akan kita tambahkan dengan variabel slack dan variabel surplus. Di sini kita akan kasih slack yang ini. Kemudian kita kasih surplus yang ini. Maka yang akan kita tambahkan variabel artifisial adalah yang kedua dan ketiga. Setelah itu, kita bawa dalam bentuk baku yang pertama, kita kasih slack dan kedua surplus. Ingat, S1, E2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk variabel kedua dan ketiga, kita harus berikan variabel artifisial atau variabel buatan dengan bentuk seperti ini. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. S1, E2, A2, A3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita fokus saat ini ke dalam fungsi tujuan. Karena pada kendalanya kita berikan variabel artifisial, maka di fungsi tujuannya kita harus tambahkan dengan variabel artifisial. Karena di sini kita menemukan, maka variabelnya adalah M. Kemudian fungsi tujuan tadi ke yang ini kita eliminasi dengan MA2 dan kemudian fungsinya tadi ke yang ini dan kita eliminasi yang MA2 dan MA3. Sekarang pada garis yang kedua dan ketiga, baris kedua kalikan dengan M dan baris ketiga kalikan juga dengan M. Kemudian kita jumlahkan, maka akan diperoleh hasil berikut ini. Di situ variabel artifisial sudah tidak ada lagi. Nanti bentuk ini yang akan kita pakai menjadi baris ke 0 di dalam metode simplex.
dan bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi dari yang tadi kita bawa ke dalam tabel simplex berikut, dan cara penentuannya sama saja, yaitu meminimumkan, kemudian dengan perhatikan baris ke 0. Jika kita perhatikan pada baris set kolom X1 sampai A3, dan kita lihat mana positif paling besar, dan yang paling positif berada di kolom X2, dan X2 yang akan masuk basis. Dan seperti materi sebelumnya, X2 masuk ke mana? Kita lihat mana positif paling kecil. Dan positif pada tabel tersebut yang paling kecil adalah 3. Maka X2 masuk ke X1. Dan bentuk tabel terakhirnya akan jadi seperti ini. Berdasarkan tabel, kita bisa lihat Z sama dengan 15 tambah 10M, X2 sama dengan 3, S1 sama dengan 15, A2 sama dengan 20, A3 sama dengan 12, X1 sama dengan E2 sama dengan 0.